Novel fiksi bela diri fantasi. Cincin Perintah Kaisar Naga. Edisi yang ke-4808 hingga 4813. Bersama Suara Sera. Cerita berlanjut. Di Istana Kota Matahari dan Bulan. Lin Chong menatap slip giok di tangannya dengan ekspresi serius. Kaisar Lin, apakah terjadi sesuatu di negeri Wuwang? Tanya Taois Wuji. Tuan Shen membunuh tetua Qianmen dan Tuan Muda Tangmen di tempat Wuwang. Kini dia menjadi pusat perhatian dan menikmati kemuliaan tanpa batas. Kata Lin Chong. Bukankah ini bagus? Dengan cara ini, tidak ada yang berani merencanakan secara diam-diam terhadap Sentian. Kata Pendeta Wuji sambil tersenyum. Tapi sekarang Lian Sanmen telah mengumpulkan semua para ahli untuk pergi ke Wuwang Land. Jika keluarga Huo ditambahkan, kekuatan mereka tidak bisa diremehkan. Kata Lin Chong. Bahkan jika ketiga sekte itu bersatu dengan keluarga Huo, aku tidak takut, selama Sentian tidak memprovokasi orang-orang dari sekte Huofen dan 4 istana dunia bawah. Kota Matahari dan Bulan adalah kekuatan terbesar ketiga di dunia surgawi, tidak bisa disebut seperti itu tanpa alasan. Taois Wuji berkata dengan tenang. Benar sekali. Karena Lian Sanmen dan keluarga Huo ingin bermain, kota Ryueku akan bermain dengan mereka. Setelah Lin Chong selesai berbicara, dia berteriak keluar, seseorang datanglah. Yang mulia, seseorang segera masuk. Pergilah dan kumpulkan semua kultivator Mahayana di atas tingkat ke-9, dan ikuti aku ke Tanah Wuwang. Kata Lin Chong. Baik. Tak lama kemudian, semua penguasa kota Matahari dan Bulan berkumpul bersama, dan di bawah pimpinan Lin Chong dan Taois Wuji, mereka langsung menuju ke tempat Wuwang. Meskipun tangga menuju surga belum tiba, Lin Chong tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia harus memastikan keselamatan Sentian. Untuk sementara waktu, situasi di negeri Wuwang berubah tiba-tiba, jumlah pembudidaya meningkat drastis, dan mereka semua menjadi master. Sebagai pemilik tanah Wuwang, keluarga Huo juga mulai berhati-hati. Apakah kamu sudah tahu, mengapa begitu banyak orang tiba-tiba datang ke Wuwang Land tahun ini? Tanya Huo Zhenfeng, kepala keluarga Huo. Setiap kali tangga surga turun, tidak akan ada begitu banyak pembudidaya. Apalagi sekarang tangga surga belum dibuka, masih belum diketahui apakah bisa turun di tanah tanpa takdir ini secara pasti. Tetapi sekarang sejumlah besar biksu telah bergegas datang, yang membuat Huo Zhenfeng cukup khawatir. Tuan, Sentian membunuh 3 tetua Qianmen dan juga membunuh Tang Xiaoyi, Tuan Muda Tangmen. Dia benar-benar menyinggung Lian Sanmen, jadi Lian Sanmen mengumpulkan semua tuan untuk datang ke Wuwangdi untuk membalas dendam pada Sentian. Pelayan Lu berkata berbisik dengan suara pelan. Apa? Sentian ini terlalu berani. Apakah dia tidak mengenal rasa takut? Huo Zhenfeng sedikit mengernyit, tidak dapat memahami apa yang dilakukan Sentian. Dia masih muda dan penuh energi. Sentian telah menjadi sosok yang sangat populer di Sekte Tao, tetapi dia juga telah membuat banyak musuh pada saat yang sama. Sekte Lian San tidak akan membiarkan Sentian pergi, dan mereka bahkan telah mengirim orang untuk bergabung dengan keluarga Huo kita untuk membunuh Sentian yang sombong itu. Kata Butler Lu, aliansi. Huo Zhenfeng merenung, lalu bertanya, apakah kamu sudah menyelidiki dengan jelas kekuatan di balik Sentian? Kalau tidak, bagaimana mungkin seorang kultivator biasa seperti dia bisa begitu sombong? Aku sudah menyelidiki dengan jelas. Itu adalah kota Matahari Bulan milik Lin Chong. Kali ini, Putri Kota Matahari Bulan datang bersama Sentian. Kurasa mungkin Sentian dan Putri Kota Matahari Bulan sedang menjalin hubungan. Kata Butler Lu. Tidak heran, kalau tidak, anak ini tidak akan pernah berani bersikap sombong. Ternyata ada Kota Matahari dan Bulan di belakangnya. Huo Zhenfeng mengangguk dan bertanya lagi, apakah ada pasukan lain yang datang? Orang-orang dari Sekte Huofen telah tiba, dan orang-orang dari Istana 4 Dunia Bawah belum datang. Namun, ada banyak wajah yang tidak dikenal kali ini, dan mereka semua kuat. Saya tidak tahu dari sekte mana mereka berasal. Butler Lu berkata dengan jujur. Tampaknya, tangga menuju surga tidak akan mudah tahun ini. Tolong beri perintah. Keluarga Huo kami tidak akan berpartisipasi dalam pertarungan apapun, dan kami tidak akan merebut sumber daya di tangga menuju surga. Kami hanya akan melakukan pekerjaan dengan baik untuk melindungi semua orang di negeri Wuwang. Terutama Sentian,
Tidak seorang pun diizinkan untuk membalas dendam padanya, biarkan orang-orang dari Lian Sanmen melakukannya, dan ketika saatnya tiba ketika orang-orang dari kota Ryue dan Lian Sanmen bertarung, kita juga dapat menyaksikan kegembiraannya. Huo Zhenfeng segera menganalisis pro dan kontra, lalu memberi perintah. Saya mengerti. Butler Lu mengangguk dan pergi. Tempat yang tak berarti, gerbang Taoisme. Sentian pingsan di rumah Tao di kota Matahari dan Bulan. Ya, saat ini Sentian sedang memikirkan percakapan dengan Ning Zisai. Dia merasa sangat familiar dengan sepasang mata itu, tetapi dia tidak dapat mengingatnya. Terlebih lagi, Sentian tidak begitu mengenal aura pihak lain, jelas bahwa dia adalah orang yang tidak dikenalnya. Mengapa aku merasa akrab dengan orang asing? Sentian berbaring di tempat tidur, wajahnya penuh kebingungan. Kakak ipar, ada kabar baik dan kabar buruk. Yang mana yang ingin kalian dengar? Pada saat ini, Lin Kevan bergegas masuk ke kamar dan berkata kepada Sentian. Apa kabar baik atau kabar buruk? Tanya Sentian. Kamu yang bicara duluan. Mana yang harus aku dengarkan? Lin Kevan membuatnya penasaran. Berita buruk, kata Sentian. Kabar buruknya adalah Lian Sanmen telah mengirim semua master untuk datang ke negeri Wuwang untuk membalas dendam padamu. Kata Lin Kevan. Sudah kuduga sejak lama. Sentian tidak peduli, lalu bertanya, apa kabar baiknya? Kabar baiknya adalah ayahku membawa semua master tingkat ke-9 ke atas ke kota Matahari dan Bulan. Lin Kevan berkata sambil tersenyum. Begitu cepat. Sentian sedikit terkejut. Sebelum tangga menuju surga muncul, Lin Chong dan anak buahnya telah tiba. Lin Chong pasti telah menerima berita itu dan tahu bahwa Lian Sanmen akan menyerangnya, jadi dia membawa orang ke sini terlebih dahulu. Begitu ayahku datang, kalian tidak perlu takut lagi. Lian Sanmen tidak ada apa-apanya di hadapan kota Ryue kita. Kata Lin Kevan dengan bangga. Ini berarti aku bisa berjalan menyamping di negeri Wuwang. Kata Sentian sambil tersenyum. Bukan begitu. Kota Matahari Bulan kita bukanlah kekuatan terbesar di alam surgawi. Tetapi selama kamu tidak memprovokasi orang-orang dari Sekte Api dan 4 istana dunia bawah, pada dasarnya tidak akan ada masalah. Kata Lin Kevan. Sekte Huofen. Sentian mengerutkan kening, apakah kekuatan Sekte Huofen lebih kuat daripada kekuatan kota Matahari dan Bulan? Sentian telah berjanji kepada Master Tihui bahwa dia akan menyelamatkan pemimpin Sekte Senjata Pemurnian dari Sekte Huofen. Karena kurangnya kekuatannya, Sentian tidak mengambil tindakan apapun. Sekarang kota Matahari dan Bulan telah menjadi sekte miliknya sendiri, Sentian juga ingin memimpin kota Matahari dan Bulan untuk menghancurkan Sekte Huofen dan menyelamatkan pemimpin Sekte Pemurnian. Tetapi sekarang tampaknya kekuatan kota Matahari Bulan tidak sebaik Sekte Api. Tentu saja, Sekte Huofen dapat dianggap sebagai kekuatan terbesar di alam surga dan manusia, tetapi orang-orang dari Sekte Huofen sangat rendah hati dan tidak mudah berkelahi dengan orang lain, apalagi merampok sumber daya. Hanya beberapa tahun yang lalu, Sekte Huofen tiba-tiba menyerang Sekte Pemurnian Senjata dan memusnahkan sebagian besar Master Sekte, membuat Sekte Pemurnian Senjata hampir menghilang. Saya mendengar bahwa pemimpin Sekte dari Sekte Pemurnian Senjata ditangkap. Sejak itu, saya tidak pernah mendengar Sekte Huofen memiliki konflik dengan orang lain. Selain itu, Sekte Huofen secara langsung mengekspos sektenya di gunung dan tidak pernah bersembunyi. Tidak ada yang pernah mengganggu Sekte Huofen. Lin Kevan mengikuti Sentian dan berkata. Sentian mengerutkan kening dan ekspresinya menjadi serius. Tampaknya menyelamatkan pemimpin Sekte Pemurnian Senjata bukanlah tugas yang mudah. Apakah kamu masih berhubungan dengan Sekte Huofen? Lin Kevan bertanya, melihat ekspresi Sentian. Oh, tidak. Sentian menggelengkan kepalanya, lalu melanjutkan bertanya, kekuatan macam apa 4 istana dunia bawah yang kau sebutkan itu? Aku belum pernah mendengarnya. Itu adalah kekuatan kultivasi iblis. Kudengar para penguasa 4 istana dunia bawah adalah orang-orang dari surga dan terperangkap di dunia surgawi. Ini adalah satu-satunya kekuatan kultivasi iblis di seluruh dunia surgawi yang tidak menjadi target siapapun. Kata Lin Kevan. Di dunia surga dan manusia ini, tempat para pembudidaya iblis dibenci oleh semua orang. Jika para pembudidaya iblis ingin bertahan hidup, mereka harus bersembunyi dari satu tempat ke tempat lain, atau mereka harus tinggal jauh di dalam gunung iblis.
Dan tampaknya keempat dunia bawah ini hidup dengan sangat baik di dunia surgawi, tidak ada seorang pun yang berani menjadi target mereka. Tampaknya begitu Anda cukup kuat, identitas dan latar belakang Anda tidak lagi menjadi masalah. Jalan Tao. Seorang pria muda berjubah hitam berwarna emas berjalan menyusuri jalan dengan gaya angkuh. Ketika semua pendeta melihat pemuda itu, mereka semua terkejut dan kemudian menjauh darinya. Di belakang pemuda itu, 8 pendeta yang juga mengenakan jubah hitam mengikuti dari dekat. 8 orang ini berdiri tegak, masing-masing seperti pedang tajam yang terhunus dari sarungnya. Tepi tajam pada tubuh mereka tak terhentikan, membuat orang tak berani menatap langsung ke arah mereka. Para pengikut 8 penguasa negeri dongeng. Siapa yang berani memprovokasi situasi seperti itu? Tuan muda dari 4 istana dunia bawah selalu sangat menonjol, aku benar-benar iri. Memiliki 8 pengikut di alam abadi adalah sesuatu yang tidak akan pernah berani kuimpikan seumur hidupku. Gerbang ini benar-benar ramai tahun ini, orang-orang dari Sekte Huofen, Kota Matahari dan Bulan, dan 4 istana dunia bawah telah tiba lebih awal. Banyak kultivator tinggal jauh, berdiskusi dengan suara pelan. Pemuda itu maju 2 langkah lalu melambaikan tangan kepada seorang biksu di jalan. Kultivator ini, yang berada di puncak alam Mahayana tingkat ke-9, berlari dengan gembira bagaikan anjing pesek. Guru Ming, apa yang Anda inginkan dari saya? Tanya biksu itu. Saya mendengar bahwa ada seorang pria bernama Sentian di sekte ini. Dia tampaknya sangat sombong, bahkan lebih sombong dari saya. Tanya Tuan Muda Ming. Tidak, dia hanya seorang kultivator kecil di alam Mahayana tingkat ketiga. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Tuan Muda Ming? Tuan Muda Ming adalah seorang pria muda yang menjanjikan dengan bakat luar biasa, seperti naga di antara manusia. Kultivator itu menyanjung Tuan Muda Ming. Engah. Tuan Muda Ming melambaikan tangannya, dan sang kultivator yang berada di puncak alam Mahayana tingkat ke-9 itu langsung berubah menjadi kabut darah. Aku hanya ingin mendengar kebenarannya, mengapa kamu menyanjungku? Tuan Muda Ming berkata dengan ringan. Para pendeta di sekitar menjadi ngeri saat melihat ini. Orang ini sedang murung dan mereka bisa kehilangan nyawa jika tidak berhati-hati. Kemarilah. Tuan Muda Ming menunjuk seorang kultivator dan berkata. Biksu itu berjalan dengan gemetar, tubuhnya gemetar dan wajahnya penuh ketegangan. Jangan gugup, aku tidak akan memakan siapapun. Ming Sao tersenyum tipis, lalu bertanya, katakan padaku, apakah orang bernama Sentian itu sangat sombong? Ya, Sentian itu sangat sombong. Dia membunuh 3 tetua Qianmen dengan pedang di depan umum, dan berteriak bahwa siapapun yang berani tidak patuh akan dibunuh. Kata biksu itu dengan tergesa-gesa. Lebih sombong dariku. Tuan Muda Ming sedikit tercengang. Sang biksu ragu-ragu, tidak tahu bagaimana menjawabnya. Aku bertanya padamu, dan kamu tidak berani menjawab. Wajah Ming Sao tiba-tiba menjadi dingin, lalu dia menamparkan dengan telapak tangannya. Telapak tangan ini, yang mengandung energi pembunuh yang tak ada habisnya, menjatuhkan biksu itu langsung ke tanah. Daging dan darahnya lenyap, hanya menyisakan tulang-tulang putih. Itu sangat menakutkan. Tuan Muda Ming, ini adalah Sekte Tao. Bukankah terlalu berlebihan bagimu untuk melakukan ini? Pada saat ini, seorang pria dan seorang wanita berjalan keluar. Keduanya mengenakan jubah merah menyala. Bertanya tentang dunia dan perasaan, apakah kalian berdua bersaudara ingin ikut campur dalam urusan orang lain? Melihat orang itu datang, Tuan Muda Ming tersenyum dingin. Kalian, 4 dunia bawah, juga salah satu pengelola Taoisme. Jika kalian membunuh orang di sini dan menimbulkan kepanikan, apakah kalian akan bertanggung jawab? Dan selama sekte dan keluarga besar kami memiliki hak pengelolaan dalam Taoisme, kami harus menghentikan kalian. Kata Wensi dengan sungguh-sungguh. Berhentilah berpura-pura di hadapanku, seolah-olah kau tidak pernah membunuh siapapun. Bukankah orang bernama Sentian itu juga membunuh seseorang di depan umum di Sekte Tao? Mengapa kau tidak peduli padanya? Minggirlah dan jangan ganggu aku. Aku akan mencari Sentian itu. Dia sangat sombong di Sekte Tao dan dia melampauiku. Aku tidak akan setuju. Tuan Muda Ming sama sekali tidak takut pada publik dan melambaikan tangannya. Cahaya dingin melintas di mata Wensi. Tuan Muda Ming, Anda bisa bersikap sombong di depan orang lain, tetapi di depan Sekte Huofen kami, tampaknya Anda tidak punya hak untuk bersikap sombong.
Begitu Wensi mengatakan ini, semua orang di Sekte Huofen di belakangnya tersentak. Tuan Muda Ming sama sekali tidak takut, datang dan lihatlah. Jangan kira aku tidak tahu bahwa ayahmu terluka dan sedang menyendiri, dan dia belum keluar. Tanpa ayahmu, kalian berdua bersaudara tidak ada apa-apanya, minggirlah dari hadapanku. Tuan Muda Ming melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Apa yang kau bicarakan? Apakah kau mencari kemah Teihan? Wensi mengerutkan kening dan hendak menyerang Tuan Muda Ming. Kakak, Wen Qing meraih adiknya dan berkata, sebelum ayah pergi menyendiri, dia berpesan agar kita tidak membuat masalah. Wajah Wensi memerah karena marah, tetapi dia hanya melotot ke Tuan Muda Ming lalu pergi. Melihat saudara laki-laki dan perempuan Wensi pergi, Ming Shao mengangkat sudut mulutnya, dengan ekspresi jijik di wajahnya, dan perlahan berjalan ke bar di dekatnya. Ketika mereka melihat orang itu datang, orang-orang di kedai itu segera melayaninya dengan baik. Tuan Muda Ming ini terkenal jahat. Tuan Muda Ming menyeruput anggurnya dengan hati-hati, dan di belakangnya, 8 biksu alam abadi berdiri tegak. Adegan ini sungguh mengagumkan. Tiba-tiba, aura mengerikan perlahan menyelimuti seluruh kedai, lalu seorang lelaki tua berambut merah dan berwajah mengerikan perlahan berjalan mendekat. Tuan Muda Ming, kepala istana khawatir Tuan Muda Ming akan berada dalam bahaya, jadi dia secara khusus mengirim menteri tua ini untuk mengikuti Tuan Muda Ming. Pria tua itu berkata dengan hormat di hadapan Tuan Muda Ming. Hantu berambut merah, katakan saja kau di sini untuk mengawasiku, mengapa kau bicara omong kosong begitu? Dengan kekuatanku, ditambah 8 kultivator yin di belakangku, siapa yang bisa membahayakanku? Ming Shao mendengus dingin. Orang tua berambut merah itu menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apapun. Pergi dan tanyakan pada orang bernama Sentian itu apakah dia punya pendukung yang kuat. Kalau hanya ada kota matahari bulan, itu akan terlalu membosankan. Kota matahari bulan terlalu lemah dan tidak sepadan dengan usahaku. Tuan Muda Ming berkata kepada lelaki tua berambut merah itu. Baik, Tuan. Setelah berkata demikian, tubuh lelaki tua berambut merah itu langsung lenyap. Saya sangat berharap Sentian memiliki pendukung yang kuat, sehingga akan lebih menarik. Jika tidak, perjalanan ini akan terlalu membosankan. Kata Ming Shao sambil menggoyangkan gelas anggur di tangannya. Taoisme, kantor pusatnya di kota matahari dan bulan. Sentian berlatih dengan tenang. Tidak ada yang mengganggunya, jadi Sentian bisa berlatih dengan baik. Ketika tangga menuju surga turun, dia bisa mencapai 1 tingkat lagi. Sentian, berhentilah berlatih. Tuan Muda Ming dari dunia bawah keempat ada di sini. Orang ini sangat sombong, bahkan lebih sombong darimu. Lin Kevan bergegas ke kamar Sentian dan berkata, apa hubungannya kesombongannya denganku? Tanya Sentian. Tuan Muda Ming mendengar bahwa Anda sangat sombong dan sedang mencari seseorang untuk menyelidiki Anda. Saya kira dia akan menargetkan Anda. Ekspresi Lin Kevan sedikit gugup. Jangan takut, bukankah ayahmu dan Taois Wuji akan segera datang? Kata Sentian. Bahkan jika ayahku dan Taois Wuji datang, mereka mungkin tidak berdaya. Tuan Muda Ming ini membawa 8 bawahan di alam transformasi abadi. Dan hantu berambut merah itu juga ada di sini. Kekuatan orang ini tidak rendah. Kudengar dia telah mencapai tingkat kelima alam transformasi abadi. Lin Kevan mengikuti Sentian untuk menjelaskan. 8 orang di alam abadi. Dan ada 1 orang di tingkat kelima alam abadi. Sentian sedikit terkejut. Mengapa keempat alam baka begitu kuat? Apakah ada begitu banyak alam abadi? Apa yang harus kulakukan? Haruskah aku menemui Tuan Muda Ming itu untuk mengakui kesalahanku dan meminta maaf, lalu mengakui bahwa dia lebih baik dariku? Tanya Sentian. Jika permintaan maaf itu berguna, maka Tuan Muda Ming tidak sombong. Selama dia mengarahkan pandangannya padamu, permintaan maaf mungkin tidak akan berguna. Lin Kevan berkata sambil mengerutkan kening. Karena kamu bahkan belum meminta maaf, maka aku akan menghajarmu sampai kamu menyerah. Sentian tersenyum tipis, lalu kesadaran spiritualnya memasuki tubuhnya, dan dia bertanya kepada Raja Iblis Awan Merah, Senior, bisakah kamu menghadapi seorang kultivator kelas 5 di alam transformasi abadi? Seorang kultivator kelas 5 di alam transformasi abadi itu payah. Aku bisa menghancurkannya sampai mati hanya dengan 1 jari. Selama tubuhmu mampu menahannya, bahkan jika kamu seorang abadi, aku bisa membunuhnya dengan 1 telapak tangan.
Raja Iblis Awan Merah berkata dengan bangga. Baguslah. Dengan seniorku di sini, apa yang harus kutakutkan? Jika ada yang berani datang kepadaku, aku akan membunuhnya. Kata Sentian sambil tersenyum. Sentian, kamu masih bisa tertawa. Kalau memang tidak berhasil, tinggalkan saja tempat Wuwang. Paling buruk, kamu tidak bisa menaiki tangga ke surga dan menunggu 100 tahun. Kata Lin Kevan. Jangan khawatir, kalau Tuan Ming itu berani mencari masalah denganku, aku akan menghajarnya habis-habisan. Sentian menepuk bahu Lin Kevan. Sentian masih sangat puas dengan paman keempatnya. Orang ini sangat baik padanya. Kuil Tao, kedai minuman. Tuan Muda Ming masih minum ketika tubuh lelaki tua berambut merah itu perlahan muncul. Tuan Muda Ming, ada cukup banyak kekuatan di belakang Sentian, dan hanya kota matahari dan bulan yang masih memiliki kekuatan. Namun, tampaknya ada seorang guru di belakang Sentian. Dikatakan bahwa dia sangat kuat dan dapat membunuh orang lalu membangkitkan mereka kembali. Kata lelaki tua berambut merah itu. Kebangkitan. Mata Tuan Muda Ming berbinar, itu menarik. Hanya pria sekuat itu yang bisa membangkitkan hasratku. Tuan Muda Ming, hanya saja aku tidak bisa mengetahui identitas orang ini, dan aku bahkan tidak tahu namanya. Kata lelaki tua berambut merah itu. Jangan khawatir, saat kita membunuh Sentian, orang kuat di belakangnya akan muncul dengan sendirinya, dan kita tidak perlu mencarinya. Tuan Muda Ming meletakkan gelas anggur di tangannya dan perlahan berdiri. Tuan Muda Ming, tidak peduli siapa orang kuat di belakang Sentian, Anda tidak perlu mengambil tindakan. Selama Anda memberi perintah, saya akan membawa 8 kultivator yin untuk membunuh orang itu. Kata lelaki tua berambut merah itu. Tuan Muda Ming menoleh untuk melihat lelaki tua berambut merah itu, hantu berambut merah, kesombongan dan meremehkan musuh tidaklah sama. Kau harus mengubah kebiasaan buruk ini. Aku boleh saja sombong, tetapi aku tidak akan meremehkan lawan manapun. Tetapi kau selalu meremehkan lawanmu. Ini akan mengorbankan nyawamu. Kau bodoh, bukan sombong. Tuan Muda Ming benar. Aku tidak pernah meremehkan lawan-lawanku, tetapi orang-orang ini tidak memenuhi syarat untuk menjadi lawan Tuan Muda Ming. Lelaki tua berambut merah itu menyanjungnya. Hahaha. Tuan Muda Ming tertawa, kau benar, berapa banyak orang di seluruh dunia surga dan manusia yang layak menjadi lawanku. Pada saat ini, puluhan orang tiba-tiba muncul di Jalan Tao. Semua orang ini agresif, dan alam mereka tidak rendah. Sombong sekali. Melihat orang-orang di lantai bawah, Ming Shao berkata dengan ringan. Beraninya kau bersikap sombong di depan Tuan Muda Ming. Kau pasti sudah lelah hidup. Pria tua berambut merah itu menghilang dalam sekejap. Lalu tubuhnya muncul di tengah jalan, menghalangi puluhan orang. Hantu berambut merah dari 4 dunia bawah. Pada saat ini, seseorang di antara puluhan kultivator bergumam dengan suara rendah. Desir. Kabut hitam datang dalam sekejap, dan biksu yang baru saja berbicara itu jatuh ke tanah dan mati. Apakah kau pikir itu bisa disebut hantu berambut merah? Teriak lelaki tua berambut merah itu dengan marah. Rekan Taois, saya Qian Xiaohan, pemimpin Sekte Qian. Mereka adalah orang-orang dari Sekte Lianshan. Saya heran bagaimana kami bisa menyinggung Anda. Qian Xiaohan melangkah maju dan berkata dengan sangat sopan. Mereka tidak mampu menyinggung orang-orang dari 4 dunia bawah. Begitu banyak dari kalian yang berjalan melewati Tuan Muda Ming dengan sikap sombong seperti itu. Tidakkah kalian tahu bahwa Tuan Muda Ming paling membenci kesombongan orang lain? Kata lelaki tua berambut merah itu. Tuan Muda Ming. Qian Xiaohan terkejut dan keringat dingin mulai muncul di dahinya. Guru Ming ini sedang murung dan aku bisa mati di tangannya. Jadi Tuan Muda Ming juga ada di sini. Kami tidak tahu itu. Ayo kita pergi dan minta maaf kepada Tuan Muda Ming sekarang. Kata Qian Xiaohan. Setelah itu, Qian Xiaohan membawa Tetua Agung Klan Tang dan Master Sekte Klan Ling ke bar untuk meminta maaf secara pribadi. Mereka adalah 3 gerbang, tidak mampu menyinggung 4 istana dunia bawah, apalagi Tuan Muda dunia bawah. Ketiganya naik ke atas dan berjalan di depan Tuan Muda Ming, dan berkata dengan hormat, pemimpin Sekte Qian, Qian Xiaohan, memimpin Sekte Tang dan Sekte Ling untuk memberi hormat kepada Tuan Muda Ming. Kamu dan ketiga sektemu akan membalas dendam pada Sentian. Tuan Muda Ming bertanya langsung. Ya, Sentian telah membunuh Tetua Qianmen dan Tuan Muda Tangmen,
Tang Xiaoyi, jadi kita harus membalas dendam. Kata Qian Xiaohan. Kalau begitu, kamu tidak bisa membunuh Sentian. Aku sudah menunjuknya, dan hanya aku yang bisa membunuhnya. Ming Shao melambaikan tangannya, kembalilah ke tempat asalmu. Ini, Qian Xiaohan, Sekte Tang, dan Sekte Ling semuanya tercengang. Tuan Muda Ming, Sentian sudah bertindak terlalu jauh. Kami ingin membalas dendam dengan tangan kami sendiri. Kata Qian Xiaohan. Aku memberimu muka, kan? Wajah Tuan Muda Ming berubah dingin. Aku tidak berani, aku tidak berani. Qian Xiaohan berkeringat deras. Jika kau ingin membunuh Sentian, itu bagus, tetapi kau harus bergabung dengan perintahku di ketiga gerbang. Mulai sekarang, kau harus melakukan apapun yang aku perintahkan. Kata Master Ming. Qian Xiaohan tertegun, lalu dia menatap Tetua Agung Klan Tang dan Master Sekte Klan Ling. Terima kasih, Master Ming. Kami bersedia mengikuti perintah Anda. Ketiganya berlutut serempak. Awalnya, jika mereka ingin membunuh Sentian, mereka harus melewati kota matahari dan bulan sebelum bisa melakukannya. Jika mereka bergabung dengan 4 istana dunia bawah sekarang, mereka tidak perlu takut sama sekali dengan kota matahari dan bulan. Hahaha. Tuan Muda Ming tertawa, lalu menatap pemimpin Lingmen, apa benda kecil di tanganmu itu? Tuan Muda Ming, ini adalah binatang pemakan jiwa yang dibesarkan oleh Lingmen kita. Ia dapat melahap kesadaran seseorang dan membuatnya mahtei atau menjadi mahyiyat berjalan. Kata pemimpin Lingmen, dia adalah makhluk kecil yang sangat lucu. Biarkan aku bermain dengannya. Tuan Muda Ming langsung mengambil binatang pemakan jiwa itu dari tangan pemimpin Lingmen. Pemimpin Lingmen tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Meskipun ini adalah binatang spiritual paling berharga dari Lingmen mereka, pemimpin Lingmen tidak berani mengatakan apapun sekarang. Baiklah, pergilah cari Sentian. Jika kau tidak bisa mengalahkannya atau ada yang mencoba menghentikanmu, katakan saja namaku. Tuan Muda Ming berkata sambil melambaikan tangannya. Qian Xiaohan dan 2 orang lainnya mengangguk, lalu berjalan menuruni tangga dan memimpin anak buah mereka menuju markas besar Tao di kota Riue. Kakak ipar, cepat keluar, orang-orang dari 3 gerbang ada di sini. Lin Kevan berteriak keras. Pada saat yang sama, dia membawa orang untuk memblokir pintu dan mencegah Lian San masuk. Apa yang kalian lakukan? Ini markas kota Sun Moon kami. Jika kalian berani masuk tanpa izin, jangan salahkan kami, kota Sun Moon, karena bersikap kasar. Teriak Lin Kevan kepada orang-orang dari Lian Sanmen. Pangeran Lin, kami di sini hanya untuk membalas dendam pada Sentian. Saya harap Anda tidak akan menghentikan kami. Saya katakan, kota matahari dan bulan tidak perlu menakut-nakuti kami. Kami sekarang adalah orang-orang dari Istana 4 Dunia Bawah. Qian Xiaohan mendengus dingin pada Lin Kevan. 4 Istana Dunia Bawah. Lin Kevan mengerutkan kening, tetapi tidak minggir. Siapa yang ingin membalas dendam padaku? Kau tidak ingin hidup lagi. Sentian keluar dari ruangan. Setelah melihat Sentian, semua orang dari Lian Sanmen dipenuhi dengan amarah, dengan kemarahan di mata mereka. Sentian, kau telah membunuh para tetua Qianmen dan Tang Xiaoyi. Hari ini kami akan membuatmu membayarnya dengan darah. Kata Qian Xiaohan dengan marah. Kau memanggilku ke sini karena kau ingin mahtei. Kata Sentian dengan nada meremehkan. Betapa besarnya nada bicaramu. Kau hanyalah seorang master alam Mahayana tingkat ketiga, dan kau baru saja mengirim seseorang untuk merasukimu dan membunuh tetua ketiga kami. Beraninya kau bersikap begitu lancang. Kata Qian Xiaohan, dan hendak menyerang Sentian. Tuan Qian, biar aku saja. Setelah berkata demikian, Tuan Lingmen melangkah maju. Lin Kevan dan yang lainnya ingin mengambil tindakan tetapi dihentikan oleh Sentian. Jangan khawatir, aku akan melakukannya sendiri. Pemimpin Lingmen melambaikan tangannya, dan seberkas cahaya putih melesat keluar dan kemudian menancap di kepala Sentian. Cahaya putih itu berasal dari binatang buas pemakan jiwa. Ia ingin melahap kesadaran Sentian. Ah, benda apa ini? Begitu kuat, bagaimana bisa melahap kesadaran spiritual? Sentian berpura-pura terkejut dan mulai terlihat kesakitan, seolah-olah kepalanya akan meledak. Melihat pemandangan ini, pemimpin Lingmen mendengus dingin, ini adalah binatang pemakan jiwa dari Lingmen kita. Tunggu saja kesadaranmu dilahap dan berubah menjadi mahyiyat berjalan. Sentian,
Lin Keting dan Hua Yuying sama-sama terkejut. Nona Lin, Nona Hua, jangan khawatir. Tuan Sen tidak takut pada binatang pemakan jiwa itu. Dia hanya menggoda mereka. Hong Yao berkata dengan tergesa-gesa. Sentian bertemu dengan binatang pemakan jiwa ini dari tas penyimpanan Tang Xiaoyi, tetapi kesadarannya tidak dimangsa sama sekali. Jadi Hong Yao tahu bahwa Sentian tidak takut dengan binatang pemakan jiwa ini. Bersambung.